saya Rahel Tampu Bolon. Saya akan menjelaskan tentang PLTA. Yang pertama, pengertian PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir atau dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik atau dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke konsumen. Dan selanjutnya ada jenis-jenis PLTA. Yang pertama berdasarkan tinggi terjun PLTA. Yang A ada PLTA jenis terusan air, yang B ada PLTA jenis DAM, dan yang C ada PLTA jenis terusan dan DAM atau campuran. Yang kedua berdasarkan aliran sungai. Yang pertama yang A ada PLTA jenis aliran sungai yang langsung, dan yang B PLTA dengan kolam pengatur, yang C pusat listrik jenis waduk, dan yang D PLTA jenis pompa. Lalu faktor yang mempengaruhi besar listrik yang dihasilkan, yang dimana ada ketinggian air yang jatuh, yang dimana itu semakin tinggi air jatuh maka semakin besar tenaga yang dihasilkan. Semakin tinggi suatu bendungan, semakin tinggi air jatuh maka semakin besar tenaga yang dihasilkan. Dengan kata lain, air jatuh dengan jarak 2 satuan maka akan menghasilkan 2 satuan energi lebih banyak. Dan yang kedua ada jumlah air yang jatuh, yang dimana semakin banyak air yang jatuh menyebabkan turbin akan menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Tenaga juga berbanding lurus dengan aliran sungai. 2 kali sungai lebih besar dalam mengalirkan air akan menghasilkan 2 kali lebih banyak energi. Lalu selanjutnya yang dimana ada saya menjelaskan komponen utama dalam PLTA. Yang pertama adanya bendungan atau DAM, yang dimana berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Yang kedua, intik, yang dimana intik adalah pintu air untuk masuknya aliran air menuju ke turbin melalui penstock. Komponen selanjutnya yaitu penstock atau pipa pesat. Penstock adalah aliran saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa ini tekanan air naik. Selanjutnya turbin. Turbin adalah mesin yang memutar generator, di mana pada turbin ini energi kinetik air diubah menjadi energi mekanik. Biasanya turbin dipakai untuk PLTA adalah Francis turbin. Sebuah turbin yang mempunyai berat 172 ton dan kecepatan putaran 90 rpm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem cara kerja PLTA. Yang pertama, air dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan. Yang kedua, aliran air akan melewati pipa pesat, di mana pada pipa pesat ini tekanan air semakin meningkat. Yang ketiga, air dari pipa ini kemudian akan jatuh pada baling-baling turbin, sehingga turbin dapat berputar. Keempat, karena turbin berputar, maka poros yang terpasang pada turbin yang terhubung dengan generator juga akan ikut berputar. Kelima, generator berputar sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor, sehingga akan terjadi aliran elektron, dan inilah yang disebut dengan listrik. Keenam, listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator, dan pada transformator akan dialirkan tegangannya untuk ke gardu induk. Selanjutnya, keunggulan PLTA. Yang pertama yaitu dapat menghapuskan biaya baku. Yang kedua, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk setempat yang dapat sedikit latihan. Ketiga, bendungan PLTA dapat dijadikan tanggul ketika sedang banjir. Keempat, tidak menimbulkan pencemaran. Kelima, bendungan PLTA dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi, irigasi pertanian, dan perikanan. Yang kelima, dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Kelemahan PLTA
Di antaranya yaitu, yang pertama, membutuhkan investasi yang sangat besar. Kedua, konsumen pengguna listrik dalam jumlah besar dan terlalu jauh dari pusat pembangkit membutuhkan sarana jaringan tower, transmisi tegangan tinggi yang panjangnya juga memerlukan sarana trafo sebagai peningkat tegangan yang banyak. Ketiga, dari sisi keamanan maupun sisi keselamatan terhadap sarana dan perlengkapan transmisi ini harus mendapatkan perhatian khusus. Yang keempat, PLTA sangat bergantung pada ketersediaan air sungai sehingga harus tetap menjaga daerah tangkapan air. Selanjutnya, daftar PLTA di Indonesia. Kami mencantumkan 12 contoh PLTA yang ada di Indonesia. Dari PLTA Angkup di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, PLTA Cibadak di Provinsi Jawa Barat, PLTA Cirata di Provinsi Jawa Barat, PLTA Garung di Provinsi Jawa Tengah, PLTA Jatiluhur di Provinsi Jawa Timur, PLTA Karangkates di Provinsi Jawa Timur, PLTA Lodaya di Provinsi Jawa Timur, PLTA Maninjau di Provinsi Sumatera Utara, PLTA Paiton di Provinsi Jawa Timur, PLTA Moner Provinsi Kalimantan Timur, PLTA Riam Kanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan PLTA Sadang di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pembahasan kali ini, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah PLTA merupakan sumber energi terbarukan paling efisien, di mana hingga 90% mengubah potensi air menjadi listrik bersih. Dengan kontribusi global sebesar 16% dan potensi Indonesia mencapai 75 gigawatt, tetapi baru 6 gigawatt yang telah dimanfaatkan. Contoh nyata seperti PLTA Cirata, PLTA dengan daya terbesar di Indonesia yaitu 1008 megawatt, dan ada juga PLTA Saguling dengan daya 700 megawatt. Ini membuktikan peran strategisnya dalam pasokan listrik stabil, irigasi, dan pengendalian banjir. Dan ada pula tantangan utama dari PLTA ini yaitu tergantungan curah hujan dan dampak ekologis. Namun semua itu dapat diatasi melalui inovasi mini atau micro hydro, turbin ramah lingkungan, serta hybrid solar. Dengan demikian, PLTA mendukung target hijau 23% pada 2025 dan net zero emission pada tahun 2060, yang menjadikannya investasi jangka panjang untuk ketahanan energi nasional. Mungkin hanya ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.